Bagaimana cara remote server mikrotik, access point, antena klien maupun router klien dari jaringan luar tanpa menggunakan IP public dengan menggunakan website tunnel.my.id ini ya teman-teman. Oke, pada Google Search Engine ini kita ketikkan websitenya yaitu tunnel.my.id. Kemudian kita buka. Oke teman-temanku sekalian, ini merupakan tampilan awal pada beranda website tunnel.my.id-nya ini ya teman-teman. Langsung saja apabila teman-teman sekalian sudah masuk pada beranda seperti ini, teman-teman sekalian pilih VPN ini. Oke teman-temanku sekalian, di sini akun VPN-nya sudah berhasil kita buat. Di sini untuk username-nya VPN 999 dan passwordnya juga VPN 999. Dan di sini statusnya aktif. Oke, pertama-tama sekali untuk melakukan konfigurasi pada server mikrotik kita supaya bisa kita remote dari jaringan luar atau beda jaringan, pertama-tama kita masuk ke PPP ini teman-teman. Di sini pada interface kita klik add, kemudian kita pilih VPN client ini. Pada general name-nya di sini kita buat namanya seumpamanya remote service. Kemudian pada dial out di sini dial out-nya connect to-nya di sini kita akan ambil data dari VPN tunnel.my.id-nya ini, yaitu kita menggunakan config ini, HTTPS-nya ini, HTTP-nya ini. Kemudian kita copy, lalu kita pastekan pada connect to. Oke teman-temanku sekalian, ini merupakan server router board RB9412ND saya yang sudah saya remote dari jaringan luar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya Rifi Albani. Apa kabar para sobatku sekalian semuanya? Mudah-mudahan para sobat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang sudah melakukan like, share, komen maupun subscribe di channel Rifi Albani ini ya teman-teman. Karena tanpa support dan dukungan dari teman-teman sekalian, channel Rifi Albani ini betul-betul tidak ada arti apa-apanya. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara remote server mikrotik, access point, antena klien maupun router klien dari jaringan luar tanpa menggunakan IP public dengan menggunakan website tunnel.my.id ini ya teman-teman. Pertama-tama nanti kita akan melakukan login, atau kalau teman-teman belum melakukan registrasi, teman-teman silakan melakukan registrasi pada situs tunnel.my.id ini. Kemudian yang kedua kita akan melakukan setting pada server mikrotiknya. Yang ketiga kita akan coba melakukan remote server mikrotik dari jaringan luar atau beda jaringan. Yang keempat kita akan coba remote access point dengan IP 100.70.70.2/24. Kemudian yang kelima kita akan coba meremote antena klien dengan IP 100.114.114.110/24. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita akan coba remote router klien dengan IP 192.168.4.110. Langsung saja kita buka website tunnel.my.id-nya, kita buka Google Chrome kita. Oke, pada Google Search Engine ini kita ketikkan websitenya yaitu tunnel.my.id. Kemudian kita buka. Oke, di sini langsung saja kita pilih daftar sekarang ini ya teman-teman. Oke, di sini ada form. Apabila teman-teman sekalian belum melakukan registrasi, silakan teman-teman isi emailnya di sini. Kemudian passwordnya terserah teman-teman sekalian mau membuat passwordnya apa.
Kemudian di sini mengulangi lagi password yang sudah teman-teman buat. Kemudian teman-teman sekalian klik daftar. Nanti akan ada email notifikasi pada email yang sudah teman-teman sekalian daftarkan di sini. Nanti teman-teman sekalian tinggal membuka link yang terdapat pada emailnya. Kemudian teman-teman sekalian melanjutkan registrasinya pada email yang diterima itu ya teman-teman sekalian. Berhubung di sini saya sudah melakukan registrasi, maka saya pilih login. Oke, di sini saya akan coba memasukkan email saya, yaitu saya pilih sign in. Oke teman-temanku sekalian, ini merupakan tampilan awal pada beranda website tunnel.myid-nya ini ya teman-teman. Langsung saja apabila teman-teman sekalian sudah masuk pada beranda seperti ini, teman-teman sekalian pilih VPN ini. Kemudian kita pilih add VPN account ini ya teman-teman, add VPN account. Pada lokasi server di sini teman-teman sekalian pilih VPN Remote ID. Di sini ada 15 pilihan, terserah teman-teman sekalian mau memilih VPN Remote ID yang keberapa. Seumpamanya pada kesempatan kali ini kita coba VPN Remote ID 10 ini ya teman-teman. Oke, kemudian untuk username di sini kita isikan seumpamanya VPN 999 dan passwordnya juga kita samakan saja VPN 999. Nanti di sini teman-teman sekalian tinggal menyesuaikan untuk username dan passwordnya apa ya teman-temanku sekalian. Kemudian selanjutnya kita pilih save and go back to list. Oke teman-temanku sekalian, di sini akun VPN-nya sudah berhasil kita buat. Di sini untuk username-nya VPN 999 dan passwordnya juga VPN 999 dan di sini statusnya aktif. Yang artinya konfigurasinya sudah berhasil kita buat ya teman-temanku sekalian. Di sini kita akan nanti menggunakan config-nya ini. Kemudian di sini terdapat port 22 yaitu nanti yang akan kita gunakan untuk meremote SSH. Kemudian di sini ada port 80 untuk meremote pada HTTPS menggunakan ini dengan port 4342. Kemudian di sini yang terakhir ada port 8291 port Winbox yang kita akan gunakan untuk meremote antena mikrotik atau server mikrotik kita dengan menggunakan port 4642. Oke, langsung saja kita kembali ke server mikrotik kita teman-teman sekalian. Langsung saja kita buka mikrotiknya, kita buka server kita. Oke, di sini saya menggunakan router board RB9412ND dengan identity server tutorial dengan IP address lokalnya yaitu 10.10.5.10 dan di sini terdapat antena AP yaitu dengan identity link Padangan Tupandean. Antena apinya menggunakan RB SST SQ5 HPND ya teman-teman sekalian dengan IP 100.70.70.2 dan di sini terdapat antena kliennya dengan identity Pak Bambang Ribut Padangan juga menggunakan antena SST SQ5ND dengan menggunakan IP address lokalnya yaitu 100.114.114.110. Langsung saja kita arahkan pada MAC address server kita. Nanti untuk login dan password mengikuti login dan password teman-teman sekalian. Kemudian kita pilih connect.
Oke, pertama-tama sekali untuk melakukan konfigurasi pada server mikrotik kita supaya bisa kita remote dari jaringan luar atau beda jaringan, pertama-tama kita masuk ke PPP ini teman-teman. Di sini pada interface kita klik add, kemudian kita pilih OVPN client ini. Pada general name-nya di sini kita buat namanya seumpamanya remote service. Kemudian pada dial out di sini dial out-nya connect to-nya di sini kita akan ambil data dari VPN tunnel.my.id-nya ini, yaitu kita menggunakan config ini, HTTPS-nya ini, HTTP-nya ini. Kemudian kita copy, lalu kita pastekan pada connect to. Kemudian untuk port di sini kita lihat lagi datanya pada server VPN-nya, yaitu menggunakan port 1000 ya teman-teman sekalian. Atau bisa juga menggunakan port 1100. Dalam kesempatan kali ini kita coba menggunakan port 1000. Oke, untuk portnya di sini kita ganti port 1000. Lalu pada mode di sini kita ganti menjadi Ethernet. Kemudian untuk user ini di sini kita ambil data dari VPN-nya, yaitu VPN 999. Nanti tinggal mengikuti username dan passwordnya teman-teman sekalian, membuatnya apa ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja di sini kita paste VPN 99, kemudian passwordnya juga sama, yaitu VPN 999. Kita pastekan di sini VPN 999. Lalu pada profile di sini kita pilih default encryption. Kemudian kita pilih apply. Lalu kita tunggu statusnya sampai connected. Oke, di sini statusnya sudah berubah menjadi connected ya teman-temanku sekalian. Yang artinya VPN ini sudah terhubung terhadap server RB941 atau server router board mikrotik kita ya teman-temanku sekalian. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita pilih OK saja. Lalu yang terakhir kita akan menanamkan NetWatch-nya ya teman-teman sekalian. Caranya kita buka tools, di sini kita pilih NetWatch. Kemudian pada NetWatch ini kita pilih add, klik add. Kemudian pada host di sini kita akan mengambil data dari website tunnel.my.id tadi, VPN-nya, yaitu menggunakan IP NetWatch-nya yaitu 192.168.195.1. Oke, langsung saja di sini kita copy teman-teman NetWatch-nya. Kita copy, kemudian kita inject, kita masukkan pada host-nya ini. Kemudian kita paste. Lalu kita klik apply, kita pilih OK. Oke, di sini untuk statusnya sudah up, yang artinya sudah berhasil terhubung di server tunnel.my.id-nya ya teman-temanku sekalian. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita akan coba melakukan remote server mikrotik RB9412 ini menggunakan jaringan luar ya teman-teman sekalian. Untuk melakukan tester terhadap jaringan luar, saya akan coba matikan LAN ini, saya akan cabut LAN-nya ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sampai betul-betul tidak terkoneksi. Oke, di sini sudah betul-betul disconnect LAN adapternya teman-temanku sekalian. Langsung saja di sini saya akan coba tethering laptop saya atau PC saya ini menggunakan HP saya teman-temanku sekalian. HP saya menggunakan provider 3. Langsung saja di sini saya aktifkan mode tethering pada HP saya dengan SSID firewall. Oke, ini SSID firewall teman-teman sekalian. Langsung saja di sini saya konekkan terhadap SSID firewall. Saya masukkan kata sandinya yaitu Mama Muda. Mantap ini coy, Mama Muda. Kita konekkan. Oke, sudah terkoneksi teman-teman sekalian dengan SSID firewall. Kita coba tes ping terlebih dahulu ke Google. Apakah bisa stabil? Oke, untuk ping Google mendapatkan 2 digit, lumayan bagus ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita buka situs
VPN-nya lagi, tunnel.my.id-nya. Di sini kita akan coba melakukan remote menggunakan Winbox. Yaitu kita akan menggunakan ini ya teman-teman sekalian, port 8291. Kita coba copy sampai sini. Kita copy, kemudian kita masuk ke Winbox-nya lagi. Kita pilih cancel saja. Di sini kita pastekan pada connect to. Kita paste, kemudian kita pilih connect. Oke teman-temanku sekalian, ini merupakan server router board RB9412ND saya yang sudah saya remote dari jaringan luar. Oke, di sini saya buat ada satu klien yang masuk sini karena ini merupakan server tutorial buat demo saja, buat mempraktekkan. Oke teman-teman sekalian, langsung saja. Kemudian apabila kita hendak meremote server menggunakan web, itu kita menggunakan port 80 ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja ini kita copy, kemudian kita masuk ke websitenya ini, kita pastekan, kita coba buka, paste, kita buka. Oke, tinggal dimasukkan loginnya, yaitu Rivi. Loginnya Rivi, passwordnya Al. Kita pilih login. Kita save. Oke, ini merupakan router board RB9412ND saya yang saya remote menggunakan HTTPS atau web ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita pilih webfig. Oke, terlihat di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba melakukan remote access point ya teman-teman sekalian. Untuk langkah yang ketiga ini sudah kita lakukan, remote server mikrotik dari jaringan luar seperti tadi, seperti ini, port 80. Yang ini menggunakan Winbox atau mikrotik remote-nya. Kemudian yang keempat, kita akan coba melakukan remote access point ini ya teman-teman sekalian dengan IP 100.70.70.2. Caranya kita buka server kita lagi. Di sini kuncinya untuk kita supaya bisa meremote antena access point, antena client, dan router client. Kuncinya yaitu server yang sudah kita buka ini jangan sampai kita close ya teman-teman sekalian. Karena kalau sampai kita close nanti kita tidak bisa mengedit alamat address yang hendak kita remote. Oke, langsung saja teman-teman sekalian, caranya untuk meremote access point ini dengan IP 170.70.70.2 ini, kita masuk pada IP firewall. Kemudian di sini kita buat NAT terlebih dahulu. Pada NAT ini kita tambahkan terlebih dahulu pada general chain-nya search NAT, lalu action-nya di sini kita arahkan ke masquerade. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi pada NAT. Pada general chain-nya di sini kita arahkan ke destinat. Untuk search address ini kita copy pada netwatch ini ya teman-teman sekalian. Di sini tool netwatch. Oke, sudah ini ada nih. Oke, pada host ini kita kopikan pada netwatch ini, kita copy, kita pilih OK. Kita tutup saja. Pada search address ini kita kopikan, kita pastekan IP netwatch-nya tadi. Kemudian pada protokol di sini kita pilih TCP. Lalu pada DST port ini, seumpamanya kita coba meremote antena AP ya teman-teman sekalian, yaitu menggunakan port 8291. Lalu pada actionnya di sini kita arahkan ke destinat.
Lalu pada to address ini kita isi IP address untuk access pointnya, yaitu 100.70.70.2. Seperti ini, kita kopikan saja, coba. Kita copy. Lalu kita klik apply. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita coba melakukan remotingnya ya teman-teman sekalian menggunakan Winbox. Langsung saja di sini kita pastekan ini ya teman-teman sekalian, kita pastekan ini untuk meremote Winbox kita menggunakan ini. Lalu kita kopikan pada connect to ini, kita paste, kemudian kita connect. Oke, di sini terlihat antena AP-nya yaitu link Padangan to Pandean yang terkoneksi Pak Bambang Ribut dengan IP-nya, IP net-nya 192.168.4.110. Oke, ini antena AP teman-teman sekalian. Terlihat di sini mode-nya mode AP bridge dengan SSID Central Pandean. Oke, teman-teman sekalian. Terlihat Pak Bambang Ribut sudah terkoneksi di antena AP-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba melakukan remote antena kliennya. Antenanya Pak Bambang Ribut ini ya teman-teman sekalian dengan IP 100.114.114.110/24. Sekali lagi, kuncinya untuk meremote antena berikutnya atau router berikutnya itu teman-teman sekalian jangan menutup server router board mikrotik kita, karena kuncinya di situ ya teman-teman sekalian. Karena untuk menggunakan remote antena atau server dari luar jaringan menggunakan tunnel.my.id ini, kuncinya itu server jangan sampai tertutup. Karena server sampai tertutup, kita tidak akan bisa lagi meremote server ini. Yang jelas kita mentoknya untuk meremote ini saja, untuk meremote akses point ini saja. Makanya di sini server jangan sampai kita tutup, karena untuk merubah to addressnya ini untuk membuka apa lagi yang berikutnya. Oke, karena di sini kita akan coba membuka antena klien yaitu menggunakan IP 100.114.114.110. Langsung saja di sini kita copy. Kemudian kita masuk server lagi. Pada server to address ini kita pastekan. Kita paste. Untuk yang lain tetap ya teman-teman sekalian, gak usah dirubah settingannya seperti ini. Cuma yang berbeda pada to addressnya ini yang berbeda. To address ini tergantung IP address apa yang mau kita remote. Langsung saja kita klik play. Kemudian pada Winbox-nya kita open Winbox baru lagi. Kemudian langsung saja kita pilih connect. Oke, di sini terlihat ya teman-teman sekalian, di sini sudah terlihat antenanya, antena Pak Bambang Ribut Padangan. Ini dengan sinyal 47/37 dengan IP-nya, coba kita lihat IP address-nya betul 100.114.114.110 ya teman-teman sekalian. Yang artinya antena klien sudah berhasil kita remote. Tadi di sini antena AP sudah berhasil kita remote juga tadi di sini. Ini antena AP-nya ya teman-teman sekalian dengan SSID Central Pandean dan IP address-nya 100.70.70.2 sesuai dengan konsep kita teman-teman sekalian, 170.70.2. Oke, dengan SSID Central Pandean. Kemudian kliennya tadi juga sudah terkoneksi, sudah berhasil kita remote Pak Bambang Ribut Padangan dengan SSID-nya juga sama yaitu Central Pandean. Sama ya teman-teman sekalian dengan antena AP-nya juga Central Pandean. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba meremote router klien. Routernya Pak Bambang Ribut dengan IP 192.168.4.110. Kita copy. Kemudian kita masuk server lagi.
Kemudian kita tempelkan pada connect to address ini. Oke. Kita paste. Kemudian pada to port ini di sini karena untuk meremote router tenda atau router apapun itu menggunakan port 80. Makanya di sini kita isikan to portnya 80. Kemudian pada general di sini karena kita hendak meremote router tenda menggunakan web, yaitu DSD portnya kita ganti menjadi 80. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita kopikan karena di sini kita hendak meremote port 80, maka kita menggunakan ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita copy. Kemudian kita tempel pada HTTPS ini. Kemudian kita buka. Oke, di sini kita isi kata sandinya. Kita pilih login. Oke, teman-temanku sekalian semuanya, di sini terlihat sudah berhasil kita meremote router klien menggunakan jaringan luar. Coba kita lihat pada internet setting ini menggunakan IP berapa. Oke, di sini teman-teman sekalian terlihat IP-nya 192.168.4.110 sesuai dengan konsep kita ya teman-teman sekalian, yaitu 192.168.4.110. Oke, demikian teman-temanku sekalian semuanya cara remote server MikroTik, antena access point, antena klien maupun router tenda klien dari jaringan luar menggunakan tunnel.my.id. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen maupun subscribe-nya terlebih dahulu. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman sekalian.